Kau penenun hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Ku tak takut, sebab aku milikmu. Takkan gentar, sebab Engkau beserta. Tak takut, sebab Engkau setia. Takkan gentar, kuasa-Mu sempurna. Tak takut, sebab aku milikmu. Takkan gentar, sebab Engkau beserta. Tak takut, sebab Engkau setia. Takkan gentar, kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Ku tak takut pada apapun juga, sebab Kau besertaku, sebab Kau bersamaku, sebab Kau di dalamku, sebab Kau menuntutku.
Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan, Kaulah segalanya Tuhan. Ku tak takut sebab Kau besertaku, sebab Kau di dalamku. Ku tak takut sebab aku milikku akan gentar, sebab Engkau beserta. Tak takut sebab Engkau setia akan gentar, kuasa-Mu sempurna. Tak takut sebab aku milikku akan gentar, sebab Engkau beserta. Tak takut sebab Engkau setia akan gentar, kuasa-Mu sempurna. Amin, amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin, amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini menjelang weekend, ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman ini boleh menerangi hidup kita, firman ini boleh menyertai hidup kita, dan sepanjang hari ini kita akan melihat tangan Tuhan menyertai apapun yang kita kerjakan. Saya ajak kita buka sama-sama dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang ke-9. Nanti kita akan juga lompat ke ayat yang 11, 12, dan beberapa ayat yang lainnya. Kita baca ayat yang ke-9, Ulangan pasal yang ke-7. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kalau saudara baca ayat ini menceritakan, menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dan salah satu dari nama Allah
yang diperkenalkan kepada anak-anaknya ialah El Emunah. Artinya Allah yang setia. Berasal dari kata aman. Aman itu artinya kokoh, faithful, teguh. Ya. El Emunah, dia Allah yang setia. Nah, kalau kita baca di sini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Sampai diulangi 2 kali. Dia Allah. Dia adalah Tuhan. Kalau dikatakan dialah Allah, itu berarti ingin menegaskan bahwa dia bukan manusia yang bisa berubah setia. Dia bukan oknum yang bisa mencurangi kita. Tapi dia Allah. Dialah Allah. Allah yang setia, El Emunah. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya atau yang mengasihi dia. Nah, kita mengasihi Allah bukan dengan sekedar bertindak baik kepada Allah. Allah tidak dikenyangkan oleh perbuatan baik kita, saudara. Allah tidak suka disogok, tapi Allah disenangkan ketika ada hal yang sesuai firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan sepanjang tahun ini kita semua mau belajar untuk setia dalam rencananya Allah. Kita mau belajar fulfilling divine destiny. Setia dalam kehendak Tuhan. Sampai destiny itu fulfilled, tergenapi, tercapai. Setiap janji Allah itu tergenapi. Lihat, diterangkan bahwa Allah adalah Allah yang setia memegang perjanjian dan kasih setianya. Dari sisi Allah tidak perlu diragukan, dia setia. Oh, dia pegang janjinya. Dan dia menanti kita di sisi yang lain untuk bisa berada di jalur rencananya dan tetap setia. Sampai kita mengalami penggenapan perjanjian-perjanjiannya. Pagi hari ini, barangkali kita dibuat lupa oleh iblis. Sehingga hati kita meronta-ronta, menolak percaya bahwa dia Allah yang setia. Mari pagi hari ini kembali dengar-dengaran akan firman bahwa dia Allah yang setia. El Emunah, dia teguh, tidak berubah. Kalau dia sudah menetapkan A, ya A. Artinya begini, kalau dia dari dulu sudah memperkenalkan diri sebagai Allah yang setia, iya dia akan terus setia. Tidak akan berubah setia. Kalau dia dari dulu benci dosa, selama-lamanya dia akan benci dosa. Kalau dari dahulu dia mengampuni kita, selama-lamanya dia akan mengampuni kita. Firman Tuhan di ayat yang ke-9 berkata, dia Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini menceritakan betapa panjang dan lebarnya kasih setia Tuhan. Dia dulu sudah memulai karya yang indah. Karya keselamatan. Yesus diberikan bagi kita yang bulan lalu kita rayakan. Natal. Dia akan melanjutkan karyanya. Terus, lu katanya karyanya sudah selesai. Ya, karyanya sudah selesai. Tetapi dia belum selesai mengarahkan kita untuk berada di jalurnya. Dia akan selalu memberikan tuntunan ilahi. Dia akan selalu memberikan kebenaran-kebenaran firman dalam menghadapi setiap tantangan. Saudara jangan mengira bahwa dia Allah yang pasif. Dia itu Allah yang dinamis, dia Allah yang aktif. Dia aktif berperkara dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia akan tuntun kita melewati laut merah itu. Kemustahilan itu. Dia akan tuntun kita.
Dan kita akan bersama-sama melihat Laut Merah itu terbelah. Kemustahilan itu menjadi tidak mustahil. Dan dia tidak akan meninggalkan kita di tengah-tengah karena dia Allah yang setia. Ayat 12, ayat 11. Ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 13, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Dan terus kalau saudara baca terus, kita tidak akan baca semua. Dan mungkin saudara bertanya, loh Pak ini kan untuk Israel. Iya. Tapi hari ini janji Tuhan ini juga untuk kita. Kalau bukan untuk kita, nggak akan dituliskan dalam bahasa Indonesia. Firman ini juga untuk kita. Mengajarkan bahwa kalau kita setia, kita juga akan mengalami fulfillment of the divine destiny. Penggenapan janji-janji Allah. Penggenapan setiap rencana ilahi. Kita akan mengalami kalau kita setia. Kita bisa setia karena kita sudah kenal Allah yang setia. El Emuna. Pagi hari ini, mari tetap terus setia. Karena sebelum dulu kita setia, Dia sudah setia. Dia Allah yang setia menjaga kehidupan kita. Mungkin nama kita ada setianya seperti saya, Kristiawan. Dan adik-adik saya, Kristianita dan Kristiana. Jangan sampai itu hanya nama, tapi kita sendiri tidak setia di hadapan Tuhan. Mari pada saat ini, pada pagi hari ini, kita mau setia bukan karena yang lain-lain. Tapi kita mau setia karena kita punya Allah yang setia. Dan saudara gak perlu tanya apa berkatnya kalau saya setia. Tidak begitu cara kerjanya dengan Tuhan. Saudara tidak perlu menuntut, saudara tidak perlu melakukan protes kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau saudara butuh. Tuhan tahu. Bagian kita tetap setia. Nanti Tuhan yang akan mengisi setiap kekosongan-kekosongan yang ada. Tuhan yang akan menggenapkan setiap hal yang belum genap, belum utuh. Oleh karena itu bagian kita hanya tinggal berkata, Tuhan terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau sangat baik dalam kehidupanku. Engkau setia. Oleh karena itu sepanjang tahun ini aku mau setia mengikutmu. Aku mau memandang rencanamu yang indah. Tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, biar firman Tuhan yang singkat ini boleh menggambarkan kepada kita bahwa Dia sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Dan mari kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisinya. Tuhan tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk meninggalkan kita. Akan ada tangannya yang penuh kuasa. Yang akan membuat kita melihat hal yang supranatural. Yang akan membuat kita melihat kebaikan Tuhan di tanah di mana kita hidup. Kalau saudara percaya, saudara aminkan ini, saudara akan mengalaminya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih Engkau Allah yang setia. Oleh karena itu kami mau mencontoh Engkau. Kami mau setia mengikut Engkau, mengiring Engkau. Tuhan, biar sepanjang hari ini kami semua yang terima kebenaran-Mu, kami semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Kami semua sehat.
Kami diberkati dan kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang tangan kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.